Pernah kebayang nggak kalau sebuah praktik kuno yang usianya udah ribuan tahun, ternyata justru memegang kunci buat ngatasin masalah kesenjangan sosial di zaman modern? Yuk kita bedah gimana caranya teknologi bisa merevolusi sebuah instrumen keuangan yang sangat fundamental ini. Coba deh lihat angka ini, 217 triliun rupiah. Itu adalah potensi zakat tahunan yang belum tergali. Dan itu cuma di Indonesia aja. Angka yang luar biasa besar, yang kalau dimaksimalkan bisa mengubah banyak hal. Oke, jadi zakat itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini adalah kontribusi amal yang sifatnya wajib dalam Islam. Tujuannya mulia banget, yaitu sebagai mekanisme buat mendistribusikan kembali kekayaan dan ngurangin jurang kesenjangan ekonomi. Tapi, nah ini dia masalahnya. Ada kesenjangan yang gede banget antara potensi dan kenyataan. Dari potensi triliunan rupiah itu, data menunjukkan cuma sekitar 1% aja yang benar-benar terkumpul. 99% sisanya entah kemana. Kesenjangan sebesar ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa bisa begini dan gimana cara memperbaikinya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas akar masalahnya dan kita telusuri solusi-solusi inovatif yang ditawarkan. Oke, semua itu berawal dari fondasi. Mari kita lihat tantangan inti pertama yang jadi penghambat potensi zakat selama ini. Masalah pertama yang harus kita hadapi itu ternyata hukum. Kerangka regulasi yang ada sekarang seringkali tumpang tindih dan nggak konsisten. Ini yang bikin bingung dan penegakannya jadi nggak tegas. Jadi, intinya tuh simple aja. Tanpa satu sistem hukum yang jelas, komprehensif, dan kuat, zakat nggak akan pernah bisa berjalan efektif dan dapat legitimasi penuh dari masyarakat. Oke, selain hukum, masalah besar berikutnya terletak pada tata kelola. Maksudnya, gimana cara lembaga-lembaga zakat ini sebenarnya dijalankan? Ya, gimana publik mau percaya kalau pengelolaannya nggak profesional, nggak transparan, dan nggak punya standar yang jelas? Hampir mustahil. Kondisi ini akhirnya menimbulkan apa yang disebut oleh sebuah studi sebagai krisis kepercayaan publik. Dan dampaknya, ya, partisipasi dari masyarakat buat bayar zakat jadi rendah banget. Nah, kalau fondasinya udah retak, terus gimana? Apa ada alat-alat modern atau strategi cerdas yang bisa kita pakai untuk ngebangun ulang fondasi ini biar lebih kuat? Nah, disinilah teknologi masuk sebagai game changer. Inovasi digital nawarin solusi yang ampuh banget buat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini jadi masalah. Ambil contoh deh teknologi blockchain. Bayangin ya, setiap transaksi itu dicatat di semacam buku kas digital yang nggak bisa diutak-atik. Ini menciptakan jejak audit yang super transparan dari donatur sampai ke penerima. Risiko penyalahgunaan dana bisa ditekan secara drastis. Tapi, kan ngumpulin uang itu baru setengah jalan ya kan? Tujuan utamanya adalah gimana cara nyalurin dana itu biar bisa menciptakan perubahan yang permanen dan berkelanjutan. Nah, ini melibatkan pergeseran ke model zakat produktif. Jadi bukan cuma ngasih ikan, tapi ngasih kailnya. Dan ini semua harus terintegrasi sama program pembangunan yang lebih besar biar dampaknya makin terasa. Oke, teknologi udah, strategi udah. Tapi semua itu nggak akan cukup kalau kita lupa sama satu elemen paling penting, sisi manusianya. Ternyata dari hasil penelitian, banyak banget loh masyarakat yang belum benar-benar paham soal kewajiban zakat dan seberapa besar potensi manfaatnya. Solusinya? Ya, kita butuh edukasi yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Bukan cuma kampanye musiman. Tujuannya ya buat menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dan membangun kesadaran bersama. Dan yang harus kita ingat, masalah segede ini nggak mungkin bisa diselesain sendirian. Kolaborasi itu jadi kunci mutlak untuk mengatasi tantangan sebesar ini. Artinya, lembaga pemerintah dan swasta harus kerja bareng, nggak jalan sendiri-sendiri lagi. Bahkan, perlu ada kolaborasi di tingkat internasional buat saling berbagi dan ningkatin standar di mana-mana. Oke, kita sampai di potongan terakhir dari puzzle-nya nih. Gimana caranya kita mastiin semua usaha ini beneran ada hasilnya dan bisa diukur secara nyata? Nah, semua itu dirangkum dalam sebuah cetak biru yang jelas banget ini. Coba deh perhatiin, setiap masalah inti, kayak kurangnya kepercayaan, itu langsung dijawab dengan solusi yang konkret. Misalnya, sertifikasi nasional dan platform digital. Ini benar-benar peta jalan yang terintegrasi. Jadi, kalau kita rangkum lagi, ada 4 rekomendasi kebijakan utama yang jadi semacam cetak biru buat melepaskan potensi penuh dari zakat.
Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, mungkinkah pilar keyakinan kuno ini, kalau kita gabungkan dengan alat-alat modern, bisa benar-benar menulis ulang masa depan kesejahteraan sosial? Kayaknya sih kita memang sedang berada di ambang sebuah revolusi zakat.